Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama teman kita yang cantik. Kalian tahu siapa namanya? Iya betul, ini dia. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Iya, nih dia sudah menyapa kita. Jadi kita juga harus semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dulu. Lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya ini dia. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kita memulai lagi melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami siap Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami dapat bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri teman-teman, mari kita menyanyikan pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan lewat cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
Selamat pagi, senang sekali Kak Yanti boleh bersama-sama dengan kalian di pagi hari ini untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan di sekolah minggu khusus untuk kelas Pratama dan Madya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari yang indah kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan baik dan juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Yanti punya 2 pertanyaan nih dan kalian harus jawab dengan cepat. Yang pertama, siapa yang memasak makanan untuk kalian di rumah? Silakan jawab cepat. Wah, hebat. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menjelaskan firman Tuhan kepada kalian? Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan jawaban yang Kak Yanti dapatkan dari 2 pertanyaan tadi. Ya, mungkin ada salah satunya merupakan jawaban kalian. Ya kan? Adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang menghormati dan menaati orang tua yang berotoritas. Apa itu berotoritas? Berotoritas yaitu memiliki kekuasaan atau memiliki kuasa atas hidup kita. Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita dan semua otoritas hukum lainnya yang Ia tempatkan di atas kita. Siapa saja misalnya? Coba adik-adik boleh jawab. Ya, mama papa di rumah ya. Orang tua kita memiliki otoritas atau kuasa atas kita. Mungkin kalau yang ikut dengan saudara, paman atau bibi, nah otoritasnya dipegang oleh siapa? Mungkin oleh mereka, paman atau bibi, atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang menyembah Allah. Pada 4 perintah Allah, yang pertama kita belajar perintah Allah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Betul ya. Nah, kita akan lanjutkan belajar 10 perintah Allah dengan hukum yang ke-5. Perintah ke-1 sampai ke-4 itu tentang hubungan kita dengan Allah. 6 perintah berikutnya mengajarkan kepada kita tentang hubungan kita dengan orang lain. Hubungan pertama kali dibahas ya oleh Allah adalah tentang orang tua dan keluarga. Apa yang diminta Allah untuk kita lakukan di perintah ke-5? Adik-adik, mari kita baca ke-10 perintah Allah ini. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Menghormati orang tua ada di dalam 10 perintah Allah. Ini artinya hal tersebut sangat penting. Mengapa? Karena otoritas orang tua diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Untuk apa? Untuk memelihara kita, melindungi kita, mendidik kita, dan lain sebagainya.
Ingatlah bahwa ketika kita menghormati orang tua, berarti kita menghormati siapa? Allah. Betul sekali. Sekarang kalau Kak Yanti tanya, bagaimana caranya menghormati orang tua? Betul, berbicara dengan sopan, mendengarkan nasihat mereka, menaati, mengasihi mereka, mendoakan mereka, membantu mereka ketika mereka butuh pertolongan. Nah, itu sebagian cara kita menunjukkan bentuk hormat kasih kita kepada orang tua kita. Adik-adik, mari kita baca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menaati orang tua, untuk menghormati ayah ibu kita, dan ini merupakan perintah penting, apa dampaknya atau apa manfaatnya ketika kita melakukan perintah Tuhan? Nah, kita bisa baca di ayat yang ketiganya, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Artinya kebahagiaan berkat Tuhan akan kita dapatkan ketika kita melakukan perintah Tuhan untuk menghormati, untuk mengasihi orang tua kita. Nah, ada satu ayat lagi yang Kak Yanti mau kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah anak-anak, ayat ini membuat kita menyadari bahwa menaati orang tua itu tidak bisa pilih-pilih. Misalnya kalau orang tuanya meminta kita belajar, tidak perlu ditaati. Ketika orang tuanya minta kalian sana main, kalian memilih yang main, tapi yang perintah yang lainnya tidak. Wah, bukan seperti itu ya. Namun dalam segala hal kalian harus menaati apa yang orang tua kalian perintahkan. Nah, mengapa? Karena di dalam Kolose 3:20 inilah yang indah di mata Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Yanti percaya dan yakin bahwa orang tua kalian adalah orang tua yang mengasihi Tuhan. Namun orang tua juga tidak luput atau belum tentu selalu benar. Kadang-kadang mereka tidak sengaja melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang kalian akan lakukan sebagai anak-anak? Kalian harus memaafkan mereka dan mendoakan mereka. Nah, adik-adik, tentu manusia tidak sempurna ya, termasuk orang tua kita. Mereka pun mungkin pernah melakukan kesalahan, mungkin pernah marah kepada kalian, mungkin juga pernah melakukan sesuatu yang membuat hati kalian sedih. Tapi ingatlah anak-anak, apa yang mereka lakukan sesungguhnya itu bentuk atau ekspresi ungkapan bahwa mereka mengasihi kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan orang tua kalian memarahi kalian atau menurut kalian itu menyakiti kalian, ingatlah untuk memaafkannya dan untuk mendoakan mereka supaya mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, mari kita membaca ayat hafalan kita dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah
ayat hafalan kita. Adik-adik silakan hafalkan, kemudian silakan kirim kalau sudah dihafalkan ke grup sekolah minggu. Oke adik-adik, terima kasih kalian sudah belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Yanti. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami sungguh mau Tuhan melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami, supaya kami menaati dan mengasihi orang tua kami. Kalau selama ini Tuhan, kami kadang membuat mereka tidak bergembira karena apa yang kami lakukan. Mohon Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, baiklah, pembelajaran firman Tuhan sudah selesai. Apa yang harus kalian lakukan sebagai bentuk terima kasih kalian kepada orang tua? Kalian akan membuat sebuah kartu ucapan terima kasih. Nah, setelah itu kalau kartunya sudah selesai, kalian boleh berikan kepada orang tua. Atau nanti bisa juga fotonya dikirim juga ke grup sekolah minggu atau ke guru kalian masing-masing. Oke adik-adik, senang sekali kalian dapat bersama-sama dengan kalian belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Dadah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11.